Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing tentang review dari produk speed up ECU remapper atau ECU tuner. Ya, di video saya yang kemarin kita sudah bahas tentang unboxing dan juga instalasinya. Dan kali ini video ini kita peruntukkan untuk reviewnya. Sebenarnya akan sangat fair bila saya menggunakan alat bantu dyno test, namun karena tidak tersedia, saya hanya mengecek untuk fuel consumption-nya saja. Ya, ini terbaca 14,2 km per liter untuk AVG unit Suzuki R3 yang sebelumnya saya gunakan dan tidak menggunakan speed up ECU tuner, dan ini sudah kita reset dan sudah kita install speed up ECU tuner, dan video ini dibuat secara berlanjut. Ini pada tanggal 2 Maret 2018 sesuai dengan display head unit ini tercatat kilometernya adalah 98372, sedangkan AVG-nya adalah 14,2 km per liter. Dan pada tanggal 3 Maret ini sudah day one, udah hari berikutnya, kita lihat AVG-nya adalah 15,3 setelah menggunakan speed up, dan kilometernya 98396, sudah sekitar 20 km perjalanan hari kemarin. Oke, ini hari ini saya coba mendedikasikan mencoba testing perjalanan dengan divideokan. Ya, tuner dari ECU dengan menggunakan OBD masih selalu menjadi perbincangan hangat. Untuk itulah kita penasaran, agar tidak penasaran kita coba unit speed up ini. Ya, Pekanbaru cuaca cukup mendung, hujan rintik-rintik, dan saya menggunakan sesuai dengan kebiasaan saya mengemudi. Tidak ada yang berubah dari kebiasaan mengemudi dengan speed up itu yang di bawah yang warna merah masih tertancap aktif. Oke, untuk tanggal 3 Maret kita catatkan kilometer adalah 98396 dengan AVG 15,3 km per liter. Oke, selanjutnya ya, bagian dari review juga dari performance. Ini kita tes mobil dalam keadaan terkunci, cuman jendela emang terbuka untuk melihat memudahkan video ini. Ya, di bawah dashboard itu masih ada flashing, unit speed up nyala dengan mode flashing, artinya berkedip-kedip terus. Dan kalau kita ingat-ingat, flashing yang serupa juga terjadi pada unit indikator alarm. Ya, ini untuk lebih dekat, dia flashing dan alarm di unit Suzuki R3 sama, dia flashing juga ketika dia mode standby. Jadi saya pikir memang unit speed up ini sudah terkomunikasi dengan ECU Suzuki R3 sehingga punya periode flashing yang sama. Beberapa kali testing juga sama. Ini saya buka pintunya, dan ketika mode aktif terbuka locknya, ini dia langsung nyala terus, yang artinya memang unit speed up ini berkomunikasi karena terkoneksi dengan ECU mobil. Ini lebih detailnya, ya, dia menyala terus. Dan bagian dari review ini kita coba cek untuk hari ini. Sebelum kita jalan-jalan lagi, kita lihat indikatornya. Oke, AVG sudah naik jadi 15,5 km per liter pada kilometer 98417. Artinya sekitar 45 km perjalanan setelah reset di hari kemarin. Ya, tanggal 4 bulan 3 2018 kita catatkan performa dari speed up terhadap unit mobil. Ini adalah Suzuki R3. Oke, kita review kembali hari ini di tanggal 5 Maret dengan AVG 15,3 dengan kilometer 98480. Ya, ini adalah rekan-rekan kerja saya yang bersama mobil ini keliling, dan siang ini kita makan siang sehingga
memberikan fairness. Jadi mobil ini juga digunakan secara rame-rame. Oke, untuk yang belum tahu perjalanan di Sumatera, inilah jalan konturnya. Ada mendaki, menurun, belok kanan kiri, normal. Jadi saya tes memang sebisa mungkin fair dengan unit speed up ini. Oke, pada tanggal 5 Maret ini kita catatkan untuk kilometernya adalah 98480 dengan AVG 15,3 km per liter. Oke, kita lanjutkan hari ini tanggal 6 Maret. Kita catatkan AVG-nya 16,4 dengan kilometer 98539. Ya, siang ini atau pagi menjelang siang ini perjalanan kita adalah perjalanan aktivitas kantor. Dan saya ingin mencoba performan mesin pada RPM tinggi, apakah terpengaruh terhadap speed up OBD ini. Ya, ini dengan kecepatan dan RPM tinggi masih kita dapatin dan tidak ada beban atau loyo dari penggunaan unit Suzuki R3 ini sebelumnya. Ya, ini kita coba, semoga mempunyai jalur yang tepat, yang nyaman dan aman untuk mencoba pada rotasi-rotasi RPM tinggi dan kecepatan tinggi. Karena kita tidak punya unit dyno test, kita coba lagi. Ya, idealnya memang pakai dyno test, tapi ini saya pikir cukup mewakili bagi kita user-user mobil biasa, bukan mobil racing. Kita coba pada RPM 4000, 5000, 6000 ini masih nyaman. Dan kecepatan ini udah masuk ke 110 km per jam, 120. Jadi saya pikir masih nyaman dan aman. Ketika kita overtake terpaksa harus melaju, unit ini sepertinya juga tidak membatasi performa mesin sebelumnya. Oke, ini siang ini saya teringat kilometernya sudah 98570. Jadi kalau kemarin 200 km dari 98372 waktu start, berarti saya akan memfinishkan pencatatannya pada 98572. Ya, ini pada jalur yang seperti tadi, jalur yang relatif lengang, kita bisa kontrol, kita bisa mengaplikasikan eco driving, mengemudi dengan ekonomis. Kita lihat sementara ini di 98571 tercatat adalah AVG-nya 16,6. Mungkin tinggal beberapa ratus meter lagi kita akan mencapai kilometer 98572. Berapakah AVG-nya, dan nanti kita coba review pencatatannya dari sejak start kita reset AVG dan kita pasang unit speed up ini. Oke, termonitor 98572 dengan AVG 16,6 km per liter. Artinya catatan terakhir ini yang akan kita masukkan dalam catatan review apakah unit speed up OBD2 ini mampu mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Oke, hari ini tanggal 6 Maret jam 1.29 perjalanan saya urusan kantor. Jadi kita catatkan, ini situasi jalannya relatif lengang. Kali ini perjalanan saya relatif lengang sehingga ya mewakili beberapa karakter perjalanan di kota, dalam kota, dan juga hari ini saya melakukan perjalanan luar kota. Ya, AC masih nyala. Ya, kemarin lupa menceritakan tentang AC. AC pada review unit speed up ini nyala normal. Dan jalan juga normal, kecepatan juga kita tadi udah coba tes. Ini yang nyala di bawah, unit speed up-nya juga masih nyala. Jadi
Saya pikir sudah mewakili semua karakter perjalanan. Ada dalam kota, luar kota, tanjakan, penumpang banyak. Semuanya sudah saya coba masukkan varian-variannya. Dan ini, woi, ini malah naik karena perjalanan luar kota, AVG-nya naik. Cuman kita abaikan saja dalam pencatatan ini. Ini udah 16,7 karena kita pada perjalanan stabil. Oke, ini catatannya. Saya menggunakan unit speed up OBD2 dan mobilnya adalah Suzuki R3. Kilometer dan AVG-nya kita catat mulai dari start kemarin 98372 kilometernya hingga hari ini di 200 kilometernya, yang artinya 98572. AVG-nya dari 14,2 naik perlahan per kilometernya dan sesuai dengan karakter jalan dan perjalanan kita. Dan pada hari terakhir pada kilometer 200-nya tercatat adalah 16,6. Jadi AVG-nya itu naik 17% perhitungan saya. Oke, saya cukupkan untuk review dari unit speed up OBD2 ini. Terima kasih, silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.